Saudara sekalian, kemarin saya menyinggung satu kalimat, kita harus mengupdate Tuhan. Maksudnya bukan Tuhannya yang diupdate, bukan. Siapa kita mau mengupdate Tuhan, apalagi mengupgrade Tuhan. Yang diupdate itu hubungan kita dengan Tuhan. Supaya hubungan kita benar-benar terjalin indah, nyata, real, dan itu pasti berdampak dalam hidup kita. Untuk itu kita harus mengupgrade diri kita, saudara. Mengupgrade diri kita, artinya kita harus benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, jangan kita berbuat dosa sekecil apapun dosa itu. Ya, kalau orang mengata-ngatai saudara hal-hal buruk, seakan-akan Anda ini orang najis, orang berdosa, jangan mengganggu pikiran kita. Yang penting kita benar-benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela. Sebab bagaimanapun, suatu hari Allah akan membuktikannya. Jangan membuat skenario, biar Tuhan yang akan mengatur skenario itu, jalur cerita kehidupan kita masing-masing. Mengupdate Tuhan di dalam hidup artinya apa yang pernah terjadi, yang ditulis di dalam Alkitab, yang itu kita yakini, yang itu kita yakini sebagai kisah nyata, bukan dongeng. Dan memang itu benar-benar kisah nyata. Kita alami sekarang. Seperti Laut Kolsom terbelah, kita juga bisa membelah berbagai kesulitan, kesukaran. Tidak ada jalan keluar kemanapun selain Tuhan, saudara. Bangsa Israel dibawa Tuhan ke situasi-situasi yang betul-betul mustahil untuk mendapatkan pertolongan. Ketika mereka sampai di seberang laut di Berau, kanan kirinya bukit, saudaraku. Di belakang Firaun mengajar. Mereka tidak ada jalan. Sama sekali tidak ada jalan. Di luar air bergelombang. Laut bergelombang. Kanan kirinya perbukitan. Mereka seperti ada di tempat yang dipojokkan. Tinggal dibunuh atau dibantai saja. Tetapi Allah tidak pernah kehilangan jalan. Allah selalu memiliki jalan keluar. Apa yang terjadi, saudara? Laut Kolsom dibelah. Dibelahnya Laut Kolsom ini memberi inspirasi kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu berbuat apapun di luar nalar kita. Di luar kemampuan kita mengerti. Jadi saudara, kalau sekarang kita dalam kondisi yang terjepit, kanan, kiri, depan, belakang, menekan dan menusuk. Lalu kita berkata, tamat sekarang hidup. Tamat sudah. Pokoknya hidupku selesai hari ini. Ternyata tidak. Allah punya banyak jalan. Makanya kita harus benar-benar bergantung kepada Allah dan jangan bergantung kepada manusia. Kapok, saudara. Saya termasuk orang yang kapok bergantung kepada manusia. Selain kita akan dirugikan, kita juga menghina perasaan Allah. Allah itu besar. Allah yang dikisahkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Sadra, Mesah, Abednego, Daniel, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang sama
Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang sama, the same God to whom we serve. We trust, we believe in Him. Jadi jangan ada keraguan sekecil apapun. Karena Allah yang hidup, Allah yang bisa dipercayai. Jadi saudaraku, memang orang kaya sukar masuk surga. Tapi kalau orang kaya ini berjuang sungguh-sungguh, nekat sungguh-sungguh, Allah pasti memberi jalan. Allah tidak mungkin tidak memberi jalan. Saudara, Allah mau membuktikan dirinya besar. Maka kita lihat di dalam kisah perjalanan bangsa Israel ke Mesir. Sering mereka dibawa kepada keadaan-keadaan sulit yang mustahil bisa menanggulangi. Sulit, mustahil dengan kekuatan manusia kita bisa menanggulanginya. Tetapi saudara, kesulitan makin besar, mujizat makin dinyatakan besar. Persoalan makin rumit, makin besar, Allah makin bisa menunjukkan kemuliaannya. Saudara, Allah bukan Allah yang tidak bisa merangkai masalah. Ya, saudara sekalian, saudara tentu tahu dari dulu saya dibully, sesat, ya, mimpi basah, pikiran najis dan lain sebagainya. Saya tidak pernah balas. Sama sekali tidak pernah balas. Hari ini juga banyak cerita-cerita yang bisa bernuansa negatif. Tapi itu tidak perlu kita persoalkan. Kalau selama hidup kita benar, Tuhan yang membela kita. Tapi kalau kita sendiri salah, tidak usah manusia. Tuhan yang akan memenggal kepala kita. Tapi karena kita mau belajar hidup suci, tak bercacat, tak bercelah, Allah pasti melindungi, Allah pasti menjaga kita. Tidak mungkin Allah meninggalkan kita, saudara. Jadi persoalan berat, persoalan sulit, itu benih mujizat. Benih iman. Kalau saudaranya punya masalah kecil, lalu Tuhan buka jalan, itu bukan Allah yang besar. Allah bisa menyelesaikan hal yang berlipat kali ganda, yang ribuan kali besar ya dari masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah berat, rumit, kita harus melihat bahwa Allah akan menyatakan mujizatnya di dalam masalah hidup kita yang besar ini. Tuhan pasti nanti buka jalan, Tuhan pasti tolong kita, saudara. Hanya hendaknya, saudaraku, kita tetap rendah hati. Jangan sombong, jangan mentang-mentang punya Allah yang maha kuasa, lalu kita sembarangan hidup. Tetap kita menjaga diri sebaik-baiknya, menjaga kesucian sebaik-baiknya. Di luar kemampuan kita, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tidak permalukan kita. Inilah renungan saudaraku, suara Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ibrani yang kemarin telah kita baca, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dan ini sudah merupakan kepastian. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ayo kita buktikan siapa Allah yang benar dan Allah siapa dia. Nah, oke. Saya kira cukup pesan ini.
saudaraku. Ya, saya kira cukup pesan ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Angkat tanganmu, diberkatilah hidupmu. Berkat dari Allah Bapa di surga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.